Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran ini. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian masih tetap semangat belajar sejarah ya, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai sejarah. Kali ini, Ibu akan membahas tentang pemberontakan PKI Madiun 1948 yang terjadi setelah 3 tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945. Dan pemberontakan PKI Madiun 1948 ini menjadi ujian pertama bangsa Indonesia setelah merdeka. Latar belakang dari pemberontakan PKI Madiun ini, yang pertama, jatuhnya Kabinet Amir Saripudin akibat persetujuan Renpil. Yang kedua, pembentukan Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Yang ketiga, kedatangan Musso. Yang keempat, menolak program RERA atau rekonstruksi rasionalisasi angkatan perang, salah satu kebijakan dari Kabinet Hatta. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan latar belakang satu persatu ya penjelasannya. Seperti tadi sudah disebutkan bahwa latar belakang pemberontakan ini yang pertama, jatuhnya Kabinet Amir Saripudin. Kabinet Amir Saripudin jatuh akibat persetujuan Renpil yang dianggap terlalu menguntungkan Belanda dan merugikan Indonesia. Rakyat menganggap Amir Saripudin sebagai Perdana Menteri telah menjual Indonesia kepada Belanda dan menganggap kebijakannya pro-Belanda. Akhirnya, mau tidak mau, Kabinet Amir Saripudin terpaksa menyerahkan jabatannya kembali kepada Presiden Soekarno dan digantikan dengan Kabinet Muhammad Hatta. Karena akibat dari penundingan Renpil ini sangat merugikan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, Indonesia wilayahnya semakin sempit menjadi terbagi-bagi. Yang kedua, hancurnya sektor perekonomian akibat diblokade Belanda. Yang ketiga, divisi Siliwangi di Jawa Barat akhirnya harus hijrah ke Jawa Tengah. Hal ini untuk memenuhi isi perjanjian Renpil dan bentuk ketaatan prajurit kepada pimpinan TNI Republik Indonesia. Mereka harus meninggalkan daerah-daerah yang strategis karena daerah-daerah tersebut menjadi kekuasaan Belanda. Nah, yang kedua, latar belakang yang kedua kenapa pemberontakan PKI Madiun ini terjadi adalah pembentukan Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Nah, Amir Saripudin yang merasa kecewa karena kabinetnya diganti oleh Kabinet Hatta berubah menjadi oposisi. Apa itu oposisi? Oposisi itu adalah partai penentang yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa. Jadi Amir Saripudin yang tadinya pro pemerintah setelah kabinetnya diturunkan menjadi penentang atau menjadi partai oposisi. Nah, Amir Saripudin kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR pada tanggal 28 Juni 1948. FDR ini merupakan partai demokrasi rakyat yang menggabungkan golongan komunis dan golongan sosialis kiri. Nah, seperti Partai Sosialis Indonesia, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Pemuda Sosialis Indonesia, dan Partai Buruh Indonesia itu bergabung ke dalam Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Tujuan dari FDR ini yang pertama, menuntut pembubaran Kabinet Hatta, yang kedua, pemogokan buruh. Ya. Nah, latar belakang pemberontakan PKI Madiun yang ketiga adalah kedatangan Musso.
Aksi FDR semakin berkembang setelah kedatangan Musso, salah satu tokoh PKI dari Moskow, Uni Soviet, dan bergabung dengan pemberontakan PKI Madiun 1948. Ya. Kemudian latar belakang pemberontakan PKI yang keempat adalah Musso dan Amir Saripudin, tokoh-tokoh PKI lainnya, menolak dengan keras program RERA dari Kabinet Hatta, salah satu kebijakan Kabinet Hatta. Apa itu RERA? RERA itu kepanjangan dari Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang, yang bertujuan mengurangi jumlah angkatan bersenjata dan membentuk lembaga militer profesional. Kenapa Musso dan Amir Saripudin tidak setuju dan memprotes keras program RERA ini? Karena program ini sangat merugikan FDR menurut mereka karena berkurangnya pengaruh kelompok kiri di tentara akibat banyak prajurit tentara yang beraliran kiri atau pro-komunis yang diberhentikan oleh Kabinet Hatta. Jadi kader komunis di TNI jumlahnya menjadi berkurang. Aksi-aksi PKI yang pertama adalah melakukan pemogokan kerja, yang kedua propaganda anti pemerintah, yang ketiga melakukan pembunuhan terhadap Dr. Muwardi dan Aryo Suryo, Gubernur Jawa Timur. Aksi pemberontakan PKI Madiun 1948 diawali dengan menciptakan Surakarta sebagai daerah liar atau daerah kacau, Wild West ya. Sedangkan daerah Madiun dijadikan basis gerilya. Nah, mengapa Surakarta dijadikan daerah Wild West? Karena Surakarta cukup strategis memisahkan Jawa Tengah dan Jawa Timur serta relatif dekat dengan Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia. Dan akhir dari pemberontakan ini, Presiden Soekarno memperlihatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat untuk memilih Soekarno-Hatta atau memilih Musso Amir. Dan rakyat ternyata lebih percaya kepada Presiden Soekarno. Dan demi memulihkan kembali keamanan di Madiun, maka dilakukanlah penumpasan tanggal 20 September 1948 dipimpin oleh Kolonel Abdul Haris Nasution. Musso berhasil ditemukan dan ditembak mati, sedangkan Amir Saripudin dan para tokoh sayap kiri lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Maka berakhirlah pemberontakan PKI Madiun 1948. Sekian video pembelajaran dari Ibu. Jangan lupa belajar yang giat ya untuk menjadi orang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.